Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel Belajar Online Fisika dan Math. Hari ini kita akan kembali belajar fisika. Materi yang kita bahas adalah fisika kelas 12, gaya Lorentz pada kakak lurus. Langsung saja kita mulai. Oke, di sini gaya Lorentz ya. Di SMP kalian telah mempelajari gaya Lorentz ya secara kualitatif ya, secara definisi gitu ya, arah gitu. Sekarang juga kita akan pelajari ya definisi dan arahnya, tetapi kita juga di kelas 12 ini akan belajar tentang kuantitatif gitu ya, perhitungan. Lebih banyak nanti kita menghitung besar gaya Lorentz-nya gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Di sini gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh medan magnetik pada kawat berarus gitu. Berarti di sini jelas ya dikatakan ditimbulkan oleh medan magnetik. Berarti dia gaya Lorentz-nya ada karena ada dulu medan magnetiknya gitu ya. Dan medan magnetik itu dipengaruhi oleh kuat arus. Sehingga nanti gaya Lorentz ini juga dipengaruhi oleh kuat arus gitu ya. Jadi tidak akan ada gaya Lorentz-nya kalau tidak ada arus yang mengalir gitu ya, atau tidak ada medan magnetiknya. Makanya dikatakan di sini gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh medan magnetik pada berarus atau induksi magnetiknya gitu. Oke, maka di sini katakan besar gaya Lorentz yang dialami oleh kawat berarus listrik berbanding lurus. Berarti berbanding lurus artinya semakin besar nanti medan magnetnya maka gaya Lorentz-nya akan semakin besar ya. Makanya dikatakan di sini berbanding lurus dengan kuat arus listrik, panjang kawat dalam medan magnet dan kuat medan magnetnya. Oke, berarti semakin besar kuat arusnya maka besar gaya Lorentz juga semakin besar gitu ya. Semakin panjang kawatnya maka gaya Lorentz juga nanti akan semakin besar karena dikatakan di sini berbanding lurus ya, serta nilai sinus dari arus dan induksi magnetiknya gitu. Jadi kalau dirumuskan bisa seperti ini ya, F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin alpha. Ya, sin alpha itu adalah sinus antara kuat arus dan induksi magnetiknya. Oke, terus B itu induksi magnet, satuannya terserah. F itu gaya Lorentz ya, satuannya Newton, itu kuat arus, satuannya ampere, itu L ya, ini L panjang kawat dalam medan magnet, satuannya meter dong. Oke. Sekarang kita akan lihat ya bagaimana cara menentukan arah dari gaya Lorentz ya. Kalau kita lihat di sini bahwa medan magnet itu kita pelajari di pertemuan sebelumnya bahwa medan magnet itu merupakan besaran vektor gitu ya. Terus kuat arus juga merupakan besaran vektor dan gaya itu juga merupakan besaran vektor. Sekarang pertanyaannya bagaimana kita menentukan gaya Lorentz ya? Kalau di minggu lalu kita telah belajar bagaimana cara menentukan arah medan magnet gitu ya pada kawat berarus. Sekarang kita akan menentukan arah gaya Lorentz ya. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama kita akan menggunakan kaidah tangan kanan ya. Di sini di SMP juga kalian sudah mempelajari ini ya, menggunakan kaidah tangan kanan di mana ibu jari itu menunjukkan kuat arus ya, I-nya, terus keempat jari itu menunjukkan arah medan magnetnya ya, dan telapak tangan nanti menunjukkan arah gaya Lorentz. Oke, contoh gambarnya seperti ini ya. Tapi sebelum kita menentukan arah gaya Lorentz, kita harus tahu dulu ya arah dari arus listrik ya, bahwa arus listrik mengalir dari muatan positif ke muatan negatif gitu ya. Kalau di sini dia dari sini ya, dia dari positif arus listriknya ke sini, berarti nanti I-nya arahnya ke sini dong gitu ya. Jadi kalau saya gambar kira-kira seperti ini ya. Jadi I-nya sini, oke, ya kan? Dari positif ini I-nya ke sini. Terus uh, kalau medan magnet itu arah medan magnet itu udah selalu dari utara ke selatan gitu ya. Jadi nanti dia ke sini, arah medan magnetnya ke sini. Terus kira-kira arah F-nya kemana? Apakah ke sini gitu ya? Apakah ke sini atau ke sini gitu? Oke, langsung saja kita mulai. Contoh atau cara menentukan arah gaya Lorentz. Oke, sebelum ke contoh, saya mau memberitahukan kembali atau mengingatkan mengenai cross dan titik ya, dimana kalau di medan magnet ya, pertemuan lalu kita pelajari kalau dia seperti ini gitu ya, maka ini artinya menuju ya, menuju atau mengarah gitu ya, menuju bidang gitu ya, menuju bidang kertas gitu ya, atau menuju bidang atau menjauhi pengamat gitu ya. Kalau gini dia, kalau titik seperti ini terus ada bulatan gitu, itu artinya nanti menuju pengamat gitu atau menjauhi bidang.
menjauhi bidang kertas gitu ya, bidang atau menuju pengamat. Oke, sekarang contoh yang pertama, misalkan seperti ini. Ini saya buat adalah B-nya. Oke, ini B. Terus arah gaya Lorentz-nya itu yang ditanya nanti ya. Terus arah kuat arusnya I-nya adalah ke atas ya. I. Sekarang pertanyaannya kemana kira-kira arah gaya Lorentz-nya? Apakah ke sini atau ke sini gitu ya? Nah, yang pertama sekali bahwa kita gunakan dulu, kita tentukan dulu B ini apa. Berarti B ini menjauhi bidang, berarti B ini menuju kita gitu ya. Keempat jari gitu ya. Tadi kalau B itu kan keempat jari ya, keempat jari mengarah kita. Terus ini adalah kuat arus, berarti I-nya ke atas gitu. Coba dipraktekkan sendiri ya di tempatnya masing-masing. Sekarang yang pertama guna buat tangan kananmu di depanmu gitu ya, di depanmu. Terus ibu jari kalian arahkan ke atas. Terus nanti keempat jari kalian menuju kalian gitu. Jadi nanti maka kuat gaya lurus pasti kanan dong ya. Coba dipraktekkan ibu jari ke atas, terus keempat jari ke arah kalian. Jadi kayak nunjuk gitu, nunjuk dengan empat jari tapi telunjuk ke atas. Maka nanti telapak kanan kalian akan mengarah ke sini, ke kanan gitu ya. Jadi inilah gaya Lorentz F-nya gitu. Seperti itu ya. Terus contoh kedua kita coba dulu ya. Kalau di sini X gitu ya, B. Oke, berarti B-nya masuk ke bidang gitu ya. B-nya masuk ke bidang, terus I-nya ke bawah. Kira-kira gaya Lorentz-nya kemana? Berarti buat aja ibu jari ke bawah, terus ke empat jari menjauhi kalian, ke empat jari menjauhi kalian atau mengarah ke depan kalian. Maka nanti kalau kalian lihat itu bahwa gaya Lorentz telapak tangannya ya, telapak tangan kalian itu akan menghadap ke sebelah kanan. Ya, maka nanti dia seperti ini. Silakan diperhatikan sendiri gitu ya. Jadi cukup mudah sebenarnya cara menentukan gaya Lorentz gitu. Tapi memang tangan agak sakit ya diputar-putar gitu ya, dibelok-belokkan seperti ular gitu ya. Sekarang kita coba yang I-nya ya, yang I-nya dulu, yang I-nya menjauhi atau mendekati bidang gitu ya. Kita coba dulu I-nya seperti ini. Kita misalkan I-nya, ini I-nya. Oke, berarti kalau ini I-nya berarti I-nya itu kok harusnya itu menjauhi bidang gitu ya. Ini I ya, di sini saya tulis saja I. Terus B-nya ke arah sini. Sekarang pertanyaannya, kemana ke arah gaya Lorentz-nya? Maka yang perlu kalian lakukan berarti itu adalah menjauhi bidang atau mengarah ke kita. Berarti I-nya buat ke ibu jari kalian, buat ke arah kalian, ke arah dada kalian gitu ya. Menunjuk kalian gini. Ya, jempol kalian menunjuk kalian. Terus coba kalian lihat ke empat jari kalian arahnya ke kanan. Ke kiri ya, ke kiri kalian gitu ya. Sekarang keempat jari ke kiri kalian, maka kalau kalian lihat telapak tangan kalian pasti ke bawah. Berarti arah gaya lurus adalah ke bawah seperti itu ya. Yang ini paling gampang, nggak perlu belok-belokkan tangan gitu ya. Maka arah gaya lurus ke sini. Oke, mungkin satu lagi yang I ya, yang I dulu. Bagaimana kalau I-nya seperti ini? I-nya mengarah ke kita gitu ya. Kuat harusnya mengarah ke kita. Terus ke empat jari ke kanan gitu. Agak susah ya kalau yang ini. Jadi I-nya menghadap kalian. Coba I-nya menghadap kalian. Terus ke empat jari itu ke bawah terus dibuat ke kanan gitu. Jadi nanti maka galoresnya pasti ke atas gitu ya. Maka V-nya nanti akan ke atas gitu. F ya bukan V. F-nya pasti ke atas gitu. Nah, ini agak susah karena tangan agak dibelok-belokkan gitu. Oke, seperti itu ya. Oke, satu contoh lagi ya. Misalkan kalau B-nya itu ya, B-nya itu menuju bidang gitu. Jadi berarti kalau B menuju bidang gini ya. Sini B gitu ya. Terus I-nya itu ke kanan. Kira-kira arah gaya lurusnya kemana? Oke, coba diperhatikan. Berarti I-nya ke kanan. Terus B-nya menuju bidang gitu ya. Maka arah gaya lurusnya pasti ke atas ya. Kanan terus
keempat jari ke arah menjauhi kita gitu ya, atau ke depan kita, ke arah depan kita, ke arah kita menghadap gitu ya, maka gaya loresnya nanti ke atas seperti itu aja. Gitu, maka tunjuk tekanan arah telapak tangan kita akan ke atas, jempol ke kanan, keempat jari menjauhi kita gitu ya, atau ke arah, kalau kalian pakai laptop, ke arah laptop kalian, maka gaya loresnya nanti ke atas gitu. Jadi gitu aja cara menentukan gaya lores, jadi cukup mudah ya. Oke, nanti bisa dipraktikkan sendiri ya. Sekarang kita akan lihat latihan soalnya ya, latihan soal yang saya ambil dari soal-soal UN sebelumnya. Oke, di sini ada contoh ya. Sebuah kawat berarus listrik ini diletakkan di antara dua kutub magnet utara dan selatan seperti gambar di samping. Arah gaya lurus pada kawat adalah titik-titik. Jadi berarti I-nya ke atas ya. Kalau kita gambarkan I-nya ke atas gitu ya. Arah kuat arusnya seperti ini. Kalau boleh saya gambar. Jadi nanti seperti ini ya. Oke. Ini adalah I-nya. Terus arah minar magnetnya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Tadi di awal saya bilang bahwa arah minar magnet itu selalu dari kutub utara ke selatan. Berarti dia ke sini. Gitu. Ya, oke, berarti arah minar magnetnya ke sini. Gitu ya. Sekarang pertanyaannya kemana ke arah gaya loresnya? Berarti coba kalian buat ya. Ibu jari ke atas, ya kan? Terus ya itu ke atas, terus keempat jari kalian ke kanan, maka nanti arah medan arah gaya lurusnya adalah kemana? Arah gaya lurusnya adalah ke depan ya, ke depan kalian gitu ya, ke depan kita gitu ya. Arah gaya lurusnya adalah ke arah komputer gitu ya, atau ke arah bidang gitu kalau kita, atau ke arah HP kalau pakai HP kalian, maka jawabannya adalah A gitu, masuk bidang kertas. Jadi ini adalah jawabannya. Coba diperhatikan lagi ya, bahwa I-nya ke atas, terus keempat jari ke kanan, maka arah telapak kanan kita adalah arah telapak tangan kita itu nanti mengarah ke komputer gitu, atau mengarah ke depan kita. Oke? Maka jawabannya adalah masuk bidang kertas. Seandainya seperti ini ya. Seandainya kuat arusnya dibalik gitu. Jadi nanti dia ke sini, U-nya di sini. Sekarang S-nya di sini. Terus arah listriknya seperti ini. Kira-kira arah gaya lurusnya kemana? Ya, maka nanti dia arahnya seperti ini kan. Ke sini I gitu ya. Terus nanti B-nya ke sana gitu. Benar maknanya ke sana, B. Nah, sekarang gaya lurusnya kira-kira kemana gitu ya. Coba diperhatikan saja. Berarti I ke bawah, terus keempat jari kalian menghadap ke kanan. Maka nanti telapak tangan kalian adalah itu kayak ular berlilit ya. Agak susah memang. Nanti jadi arah telapak tangan kita nanti akan menghadap kita, yang artinya berarti dia keluar bidang kertas. Kalau seperti nanti gambarnya gitu ya, keluar bidang kertas. Oke, kira-kira seperti itu ya. Oke, kita kalian contoh berikutnya. Oke, contoh yang kedua, sebuah kawat pikin diletakkan dalam medan magnet homogen seperti gambar. Kalau kita lihat ini X ya, berarti dia medan magnetnya itu X gitu ya. Berarti kalau digambarkan seperti ini ya, seperti ini. Oke, terus jika kawat dari arus dari P menuju Q, berarti dari kiri ke kanan ya, berarti arahnya ke sini. Oke, sekarang pertanyaannya adalah, maka arah kawat akan melingkung titik, berarti yang ditanya adalah arah gaya Lorentz gitu. Sekarang coba kalian buat sendiri gitu ya. I-nya keempat jari kalian adalah mengarah ke komputer kalian ya, atau bidang gitu, mengarah ke komputer kalian atau mengarah ke HP kalian, maka nanti telapak tangan kalian akan mengarah ke bawah gitu ya. Jadi gampang saja, ini nanti mengarah ke bawah, maka nanti kawat ini akan melingkung ke bawah seperti itu. Oke, tapi seandainya dibalik, kalau P menuju Q gitu ya, kira-kira nanti jawabannya apa? Kalau P menuju Q gitu ya, berarti dia seperti ini, dia X gitu, terus di sini I-nya, terus ini V-nya, B-nya ya. Nah, sekarang tanya di kemana ke arah gaya Lorentz-nya, berarti buat aja langsung ke kanan, terus
keempat jari menghadap komputer, tapi ibu jari menghadap kanan, maka nanti telapak tangan kalian akan ke atas gitu. Oke gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau dia seperti ini gambarnya, terus yang medan magnetnya itulah medan magnet homogennya adalah titik semua gitu. Apa yang terjadi gitu ya? Atau kemana arah lingkungan arah lingkung dari kawat ini? Apakah ke samping atau keluar bidang atau masuk bidang? Oke, silakan kalian coba sendiri ya untuk sebagai soal-soal latihan aja. Oke, kita akan lanjut satu contoh soal lagi. Oke, ini satu soal lagi. Apabila sumbu X positif menunjukkan arah kuat arus listrik dan sumbu Z positif arah medan magnet, maka arah gaya Lorentz ditentukan oleh arah sumbu. Kalau ini I-nya, ya. Kalau sumbu X positif I, gitu ya. Jadi kalau ini I-nya, terus ini Z-nya, ini adalah B, ya. Z positif kan, ini adalah B. Maka arah gaya Lorentz ditentukan oleh arah sumbu. Apakah ini atau ini, atau ini. Nah, sekarang perhatikan saja. Berarti I-nya ke kanan, terus B-nya itu ke arah kalian gitu. Maka B-nya ke arah kalian, ke jari ke arah kalian, maka nanti telapak tangan kalian akan mengarah ke bawah, berarti Y negatif gitu aja. Jadi jawabannya adalah B. Cukup mudah ya. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Sekarang kita lihat contoh soal hitungan yang menggunakan rumus. Suatu kawat berarus listrik 8 ampere dengan arah ke atas berada dalam sebuah medan magnetik 0,6 Tesla dengan membentuk sebuah sudut 30 derajat terhadap kawat. Apabila panjang kawat 5 meter, tentukan besarnya gaya Lorentz yang dalami kawat tersebut ya, atau gaya Lorentz yang dalami gitu ya. Jadi langsung saja kita masukkan ke rumus ya. Ini cukup mudah sebenarnya, kalian bisa hitung sendiri aja ya, bahwa F sama dengan bil ya BL sin alpha tadi ya. Jadi B-nya tadi 8, B-nya 0,6 gitu, dikali 8 dikali I-nya 8 ya, dikali 5 gitu ya, dikali sin 30 itu adalah setengah ya. Jadi ini nanti 0,3 gitu ya, saya coret aja ke sini. Terus dikali 40 atau 3 dikali 4 ya, sama dengan 12 Newton. Seperti itu aja ya. Oke, kalau hitung-hitungannya gampang kalau memang cuma tinggal masukkan ke rumus gitu. Tapi yang paling lumayan rumit itu adalah bagaimana cara menentukan arah gaya Lorentz, dan itu banyak sekali keluar di soal-soal ujian seperti itu. Oke, sekian, terima kasih. Silahkan dipahami videonya. Bisa latihan sendiri nanti, tentukan sendiri arah medan magnetnya kemana, arah arusnya kemana, terus kalian tentukan sendiri arah gaya Lorenznya kemana. Coba latihan sendiri gitu. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.